Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniati dengan NIM 903119016. Saya dari kelas Ilmu Ekonomi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi demografi. Adapun 4 tahap proses transisi penduduk. Tahap pertama. Pada tahap pertama biasa disebut dengan pre-industrial, di mana angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi. Angka kelahiran pada masa ini cukup tinggi karena banyak anak diperlukan untuk mengurus lahan pertanian. Pada tahap ini, angka kematian yang tinggi berfluktuasi banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, wabah penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara pada masa ini. Angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dan lambat fasilitas kesehatan. Walaupun angka kelahiran tinggi, pertumbuhan penduduk biasanya sangat rendah pada tahap ini karena masyarakat. Adapun tahap kedua, pada tahap kedua biasa disebut juga masyarakat early industrial, di mana angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Laju pertumbuhan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini, kematian bayi turun dan harapan hidup meningkat. Tahap ketiga. Pada tahap ketiga, angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Orang-orang memilih untuk memiliki sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Selain itu, beberapa negara belakangan ini juga menerapkan aturan yang melarang banyak anak dalam keluarga. Adapun tahap keempat, pada tahap keempat, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun, harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahapan transisi demografi keempat. Adapun indikator kependudukan, yang pertama, konsep fertilitas. Fertilitas dalam pengertian demografi adalah kemampuan seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dana jumlah bayi yang dilahirkan. Ukuran dasar fertilitas adalah angka kelahiran menurut umur atau ASV dan angka fertilitas total atau TFR. Yang kedua, konsep mortalitas. Peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Dan definisi ini terlihat bahwa keadaan mati hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup. Yang ketiga, konsep migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain, melampaui batas politik atau negara ataupun batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Adapun 3 model piramida penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda, yang kedua, piramida penduduk dewasa, dan yang ketiga, piramida penduduk tua. Yang pertama, piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida penduduk muda, jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Adapun piramida penduduk dewasa, piramida penduduk dewasa menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Dalam piramida ini, angka kelahiran atau natalitas dan angka kematian
Yang ketiga, piramida penduduk tua. Piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah atau negara yang angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Piramida penduduk tua berbentuk batu nisan dan terdapat antara lain di Jerman, Belgia, dan Swedia. Adapun perbedaan utama tiga sumber data penduduk, yaitu di Indonesia sendiri biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan pada tahun yang berakhiran 0. Biasa dibilang sensus ini diadakan setiap 10 tahun sekali dan manfaat sensus penduduk ini sangat menentukan kondisi suatu wilayah ke depannya. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara survei penduduk dan sensus penduduk. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data. Jadi menggunakan perhitungan statistik data, sampel ini diambil. Sampel tersebut mewakili beberapa kelompok penduduk. Registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga mencatat peristiwa penting kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Sensus diadakan selama 10 tahun sekali. Survei diadakan apabila ada kegiatan tertentu, biasanya setahun sekali. Survei dan sensus diadakan oleh setiap warga negara hendak mengurus keperluan administrasinya. Adapun standarisasi pada analisis mortalitas. Ada 2 tahap standarisasi pada analisis mortalitas, yaitu yang pertama, standarisasi langsung, merupakan standarisasi mortalitas dengan menggunakan data penduduk standar untuk mengaplikasikan ASDR. Yang kedua, standarisasi tidak langsung, merupakan standarisasi mortalitas dengan menggunakan himpunan ASDR untuk diaplikasikan masing-masing penduduk yang akan dibandingkan untuk memperoleh angka kematian yang diperkirakan. Adapun data fertilitas desa Sukamaju sebagai berikut. Adapun GFR desa Sukamaju yaitu GFR angka fertilitas umum. GFR sama dengan L dikali 100 per W atau 15 tahun sampai 49. GFR sama dengan 59 dikali 100 per 1800 sama dengan 32. Hasil di atas menunjukkan bahwa dari tiap 1800 wanita berumur 15 sampai 49 terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Rumus mencari ASVR atau Age Specific Fertility Rate. ASVR kali ASVR X sama dengan BX dikali 1000 dibagi PFX. Bisa Anda lihat pada tabel berikut. Adapun pendekatan teori fertilitas dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, anak dianggap sebagai tenaga kerja penyumbang pendapatan bagi keluarga. Dari segi sosial dan keagamaan, anak sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan keagamaan. Itulah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.